Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia dan polemikus Islam. Mari kita akan mendengarkan debat ini dan mari kita simak bersama. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ini lagu Islam bukan? Dengarin. Kan, itu lagu Islam bukan? Bukan, Islam tidak pernah Bukan lagu Islam katanya saudara. Makanya jangan gara-gara terbukti kau penyembah bangkai Muhammad kau bilang itu bukan lagu Islam. Oh, penyembah pantatnya Yesus. Masa kau bilang itu bukan lagu Islam? Dari mana kau bilang lagu Islam dari mana? Nih, dengarkan ya. Kau bilang ini bukan lagu Islam, sembarangan kau bilang bukan lagu Islam nih. Itu lagu gereja, Des. Itu lagu gereja. Katanya lagu gereja itu saudara-saudara. Islam nggak pernah ngajarkan itu. Aku tanya sama kamu. Ini lagu apa ini? Ini lagu apa ini? Ini lagu apa ini? Nggak ada lagu di Islam, nggak ada lagu, nggak ada lagu. Nggak usah. Ada. Itu bukan lagu Islam. Bukan lagu Islam itu. Yang nyanyi itu siapa? Bukan lagu Islam. Yang itu siapa? Gara-gara kau terbukti berseru-seru kepada bangkai, kau berbohong-bohong kepada bangkai, kepada mayat, lalu kau sesatkan mereka. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Masa kau bilang ini bukan muslim ini? Lihat nih saya pilih. Nih. Siapa yang nyanyi itu? Siapa? Siapa yang nyanyi itu? Hah? Itu bukan lagu Islam. Tahu nggak? Itu bukan lagu Islam. Kamu jawab ya. Itu bukan lagu Islam. Sebentar. Itu bukan lagu Islam. Bukan lagu Islam. Islam pernah ngajarkan. Makasih Pak Beto. Katanya bukan lagu Islam, saudara-saudara. Memang orang Islam ada mengajarkan Islam. gara-gara Muhammad membolehkan kau berdusta dalam 3 perkara langsung kau terapkan di sini. Kau tahu apa? Kamu tahu nggak Muhammad membolehkan kau berdusta dalam 3 perkara? Aku tanya dulu sama kamu. Enggak, kamu tahu tidak Muhammad membolehkan orang Islam berdusta dalam 3 perkara? Kau tahu nggak? Kau tahu nggak artinya berselawat? Kau tahu nggak? Kau nggak lari kemana-mana. Tadi kau bilang itu bukan lagu Islam, kau bilang lagu gereja. Dari mana kau bilang itu lagu gereja? Aduh, kau bisa bilang itu lagu gereja? Otakmu coba Iya, kau bilang itu lagu gereja, dari mana jalan ceritanya? Dari mana jalan ceritanya itu lagu gereja coba? Aku tanya dulu sama kamu ya. Kamu tahu nggak? Boy, dari mana jalan ceritanya itu lagu gereja? Aku tanya dulu sama kamu jawab. Bohong. Muhammad, dengar ya, Muhammad itu memang mengizinkan orang Islam itu berdusta dalam 3 perkara. Nah, kau praktekkan itu. Kamu tahu nggak artinya bersalah? Nanti ku tanya kau, di mana Muhammad boleh berdusta? Sudah ku bilang, seandainya kamu mau belajar agama Islam dalam 1 malam saja, maka saya khawatir besok pagi kamu nggak jadi Islam lagi. Nggak mungkin. Omonganmu tuh kayak tainya. Sekarang saya tanya, Muhammad mengizinkan orang Islam boleh berdusta nggak? Siapa yang ngajarkan itu? Muhammad. Siapa yang ngajarkan itu? Muhammad. Siapa yang ngajarkan itu? Muhammad bilang siapa dibilang Muhammad kok. Muhammad membolehkan orang Islam itu berdusta. Ini bebal. Ini bebal. Gak percaya kamu. Nih, dusta diperbolehkan dalam Islam. Kamu jangan sepotong-sepotong, Edi. Kok sepotong-sepotong? Dusta itu memang boleh. Kok nggak percaya? Kamu denger nih. Dalam hal apa berdusta? Dalam hal apa berdusta? Diperbolehkan. Loh, kamu katanya mau saya putarkan, tapi kamu nggak percaya. Berboleh. Nih, dengar. Dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Maksudnya sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih ada celah dibolehkan mengucapkan, tapi ulama merincikan. Yang pertama, ada bohong, boleh. Orang Islam itu boleh bohong. Udahlah. Saya teringat dengan ajaran dalam Injil. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Namanya iblis, setan iblis itu bapa segala dusta. Bapak segala dusta. Iblis itu bapak segala dusta, rajanya dusta. Nah, Muhammad mengajarkan orang Islam boleh berdusta. Aduh. Pahami dulu, Edi. Coba kita dengarkan ya. Kita dengarkan. Nih, dengarkan. berbohong itu di 3 hal. Maksudnya sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih disuruh berbohong tidak. Mengucapkan, tapi ulama merincikan. Yang pertama, apabila menghadapi musuh. Nah, apabila menghadapi musuh boleh bohong. Makanya dia bohong terus. Saya kan musuh nih kan?
Makanya kerjanya bohong terus dia. Lagu sholawatan, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah. Dibilang lagu gereja. Islam pantas kan masih Islam. Aduh. Tadi kau bilang itu lagu gereja nggak? Aku tanya dulu, kau jawab dulu. Tadi kau bilang itu lagu gereja nggak, betul nggak? Itu lagunya siapa? Lagunya orang Islam, gimana kamu itu? Siapa yang nyanyi itu siapa? Oke, kita lihat ada berapa viewsnya ya. Kita lihat nih. Lagunya Islam ada berapa ininya? Dasar kok cuma itu, aja hari-hari kok itu, jangan gak bahas Sunda nih, aduh, ini sudah ditonton nih 95 juta 95 juta views ini. Kau bilang ini bukan lagu Islam ini. Astaga, 95 juta ini viewsnya ini. Komen-komennya ini yang bernyanyi Haddad Alwi dan Vita. Judul lagunya Rindu Muhammadku. Yo, kau bilang lagu Kristen. Udahlah, karena kau diizinkan Muhammad boleh berdusta, akhirnya kau praktekkan. Makanya aku bilang kalian itu memang boleh berbohong. Hoten boleh nggak berbohong, Hoten? Nggak boleh, kami nggak boleh berbohong. Kalian yang boleh berbohong. Nah, sekarang kamu tahu nggak artinya berselawat sama kepada Nabi itu, tahu nggak kamu harus? Berselawat, bersolat. Loh, gimana ketawa? Kamu apa harus berselawat? Berselawat kok bersolat. Otakmu taruh dengkul Edis. Apa kata dasarnya selawat apa? Takbir Edis bodoh. Setanan dia. Apa kata dasarnya selawat apa? Sholat Edis. Kamu tahu nggak maknanya bersolawat itu apa? Kepada Nabi itu apa, Edis? Apa bersolawat? Ya apa? Dodol otakmu Edis. Ya apa? Makan babi kau ini. Kau ditanya apa kan malah kejang. Makanya otakmu tidak diencer kayak babi. Udah kesetanan dia teman-teman. Edis. Bersolawat kok disuruh sholat. Astaga. Ya udah apa berarti bersolawat itu apa? Berselawat kok disuruh sholat. Ya apa bersolawat itu apa kalau gitu? Aku sambil guling-guling ketawa. Ditanya bersolawat apa dia nggak belajar dorong sama babi kamu ya? Kamu belajar ditanya kandang babi. Dia ditanya solawat apa? Dia nanya. Ya terus kenapa kau bersuruh-suruh pada Muhammad? Aduh. Itu bersolawat, Edis. Iya, kenapa bersuruh-suruh pada Muhammad? Kenapa? Aduh, ya udah. Tadi kau bilang lagu gereja, sekarang kau bilang bersolawat. Ku semprot nanti mulut pakai pape nih, Edis. Ku semprot nanti mulut pakai pape nih dah. Ya semprot lah. Kita ada kesetanan itu. Bersolawat disuruh sholat. Oke. Mati kau, Edis. Kamu tahu nggak Muhammad itu manusia minum kencing hewan? Muhammadku. Disuruhku. Ya tuh kelakuan saudara kalian Islami. Udah stres dia. Stres kan? Kau itu belajar Islam di kandang babi. Udah stres dia teman-teman. Otak babi. Mau bingung cari. Aduh. Aku kencing dulu, Edis. Banyakin tetenya ya. Teman-teman banyakin tetenya, dibanyakin like-nya. Share kepada si Juma dan Yusuf PI, mereka berdua buronan saya. Supaya saya bertemu dengan mereka berdua ya. Orang di sini lihat ketololan Edis, kegoblokan Edis, otak babi, nggak bisa mikir. Bersolawat disuruh sholat. Oke, kalau kesehatan dulu saja, nanti kesehatan dulu saja kita sambut dulu musim yang lain ya. Solawat, dia dibilang solawat tuh kata dasarnya sholat. Dia bilang bukan sholat. Terus apa? Dicari apa lagi? Aduh. Oke. Asyir Siregar. Selamat pagi Asyir Siregar. Selamat pagi, Bang Edis. Silakan nyalakan kamera Asyir Siregar. Saya akan jauhkan orang saya. Apa? Bentar ya. Silakan. Silakan ya, yang muslim yang berilmu, muslim yang berwawasan. Silakan naik kemari diskusi dengan baik. Oke Bang Edis, saya mau menanggapi yang tadi aja Bang Edis. Sebentar, Bang Asyir Siregar ini muslim atau apa? Muslim. Oke, silakan Bang Asyir Siregar. Menanggapi seruan Muhammad tadi, apa yang Abang Edis bilang tadi? Orang Islam berseru-seru kepada Muhammad dan Muhammad sudah meninggal. Makanya saya bilang orang Islam itu berseru-seru kepada orang mati. Itu di mana Bang Edis dapat berseru-seru?
Bang, ini orang Islam betul nggak bang? Kalau kumpul-kumpul di tengah jalan untuk jalan raya, gelar tikar di jalan raya, mereka begini, Muhammadku, dengarlah seruanku, ya Rasulullah. Betul nggak itu karena orang Islam? Saya tanya dulu, betul atau salah? Itu nggak, jangan itu, betul atau salah? Betul, tapi nah, ketika orang Islam, sebentar bang, ketika orang Islam berkata, ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Orang Islam berseru-seru kepada Muhammad, betul nggak? itu kan cuma lagu Bang Edis. Saya jelaskan itu kan cuma lagu. Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti berseru-seru kepada Muhammad nggak? Iya, tapi kan itu kan lagunya berseru-seru kepada Muhammad. Ya kan? Nah, ketika orang Islam, sebentar Bang Regar, sabar Bang. Makasih Kak Ni. Ketika kalian berseru-seru kepada Muhammad, kemana muka abang ini? Jangan malu jadi orang Islam bang. Ini. Oke. Nah, ketika Anda berseru-seru kepada Muhammad, tanya sekarang, betul nggak Muhammad itu orang mati? Ya memang orang mati. Betul nggak orang Islam berseru-seru kepada orang mati? Bukan berseru-seru. Nah, bingung kan makanya gue bilang bang, dengar dulu bang, saya bilang, sudah saya bilang, dengar bang. Saya bahkan sudah memberikan tantangan. Buktikan bahwa yang saya katakan itu salah. Kalau yang saya katakan salah, nggak usah capek-capek lapor polisi. Terjun saya dari Monas, Bang. Dari Monas saya terjun. Ini 2.400 orang. Di hadapan 2.400 orang ini. Saya terjun dari Monas. Kalau salah yang saya bilang itu. Betul, Bang, yang ku bilang itu, kan Bang. Yang bilang itu berseru-seru. Yang berseru-seru itu kan lagu, Bang. Makasih, Tabita. Makasih, Kak Tabita. Tulis. Gimana? Dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Itu kan yang abang bilang itu yang berseru-seru itu kan di lagu. Itu kan lagu, Bang. Jadi lagunya itu bohong-bohongan, lagunya bohong-bohongan. Bukan bohong. Nah, kalau kita nyanyi upacara bendera, di sanalah aku berdiri. Itu dan dipandu. Abang tahu nggak lagu itu? Kita lahir di negara kita tercinta ini. Di negara kita tercinta itu, di sana kita berdiri sambil dipandu oleh ibu kita. Artinya kita besar di negeri itu. Kita dipandu, berjalan merangkak dipandu. Makanya kita teringat dengan negara kita. Itu beneran, bukan main-main, Bang. Kok Anda bilang, itu kan cuma lagu gitu? Makanya ini orang. Dengar dulu, Bang. Saya tegaskan sekali lagi. Bedanya orang Islam sama orang Kristen. Kalau Abang Edis, orang Kristen, itu bernyanyi itu berdoa. Tapi kalau di dalam Islam itu, Bang, itu bernyanyi tidak berdoa. Maksudnya gimana? Jangan samakan. Ini Bang ya. Hari Minggu, oke? Nah, hari Minggu adalah si Abdullah dengan Muhammad naik motor, gitu. Nah, hari Minggu Abdullah dan Muhammad naik motor. Sebentar, dengarkan ceritaku. Ini cerita singkat saja ya. Nah, ketika mereka nyalakan motor depan gereja, mereka dengar suara dari gereja itu begini. Ya Yesus, sambutlah jemaatmu. Misalnya. Lalu Muhammad sama Abdullah ngomong gini, orang Kristen lagi nyembah Yesus tuh katanya. Jangan geber-geber motor katanya. Ya dong? Nah, lewatlah mereka. Nah, hari Jumat mereka pergi nutup jalan raya, gelar tikar. Di jalan raya gelar tikar, ya toh? Suruh orang putar balik karena jalan punya orang Islam. Dengar dulu. Karena jalan punya orang Islam, di mana ada jalan di situ mereka gelar tikar. Nah, mereka begini. Ya Rasulullah. Sambil begini. Ya Rasulullah, kring. Ya Rasulullah, kring. Dengarkan. Waktu kalian bilang ya Rasulullah, kepada siapa kalian ucapkan itu? Kapan itu, Bang? Kapan? Ya, Abang dari mana? Itu kan cerita. Kapan katanya? Berat sudah. Cerita dongeng. Kapan abang bilang? Mana buktinya? Bang, abang nggak nyanyi ya Rasulullah, nggak bilang begitu. Kuputarkan lagunya, Bang. Mau kuputarkan? Itu kan lagu, Bang. Lagu kan? Gimana Bang ini kok lagu dibilang, Bang? Coba putarkan lagunya. Oke. Putarkan lagunya. Oke, ya. Kita putarkan nih. Ya Rasulullah, salamun alaikum. Nih. Awas. Ini 95 juta views loh, dan lihat Bang ya. Nih. Dengar ya. Ini lagu Islam ini, Bang. Dengar Bang ya.
Ya Rasulullah salamun alaik. Itu waktu abang bilang begitu. Dan benar. Waktu abang bilang ya Rasulullah salamun alaik. Itu Anda ngomong sama siapa, Bang? Saya nggak pernah ngomong gitu. Itu kan Nggak pernah ngomong begitu. Takut ketahuan disuruh kepada bangkai. Bentar. Dengar dulu. Silakan. Tadi yang abang putar itu apa? Musik kan? Bang, Video. ini lagu. Dengar Bang ya, ini lagu dari Haddad Alwi dan kita. Saya tahu. Judulnya adalah Rindu Muhammadku. Yang nonton ini sudah 95 juta view. Iya, saya tahu itu. Nah, di sini, Yang abang permasalahkan di lagu itu apa? yang Coba. nggak ada ku permasalahkan, Bang. Yang ingin ku utarakan adalah begini. Makasih Kak Veto. Kami orang Kristen memuja-muja menyembah Yesus. Kalian juga memuja-muja menyembah Muhammad. Masalahnya begini, bedanya begini. Dengar, kami berseru-seru, dengar Bang. Kami berseru-seru kepada yang hidup, kalian berseru-seru kepada mayat. Kepada bangkai di kuburan. Coba abang dengarkan. Orang Kristen nyanyi, dengerin musik itu di gereja itu apa namanya, Bang? Kita nggak bahas itu gini loh Bang. Waktu Anda berseru-seru, Bang, poinnya bukan ini Bang. Kristen, dengarkan Bang ya. Kristen punya caranya. Islam punya caranya, sudah? Ya, makanya. Berbeda caranya. Dengar dulu Bang. Berbeda cara Islam, berbeda cara Kristen, oke? Nah, sekarang yang menjadi fakta aja yang kita bilang, yang menjadi fakta, bukan yang menjadi perbedaan. Gini, yang menjadi fakta adalah kami orang Kristen berseru-seru kepada Dia yang hidup. Kepada Yesus yang hidup, bukan Yesus yang ada di kuburan. Sedangkan kalian berseru-seru kepada Muhammad yang ada di kuburan, betul atau tidak? Coba dulu abang Betul atau tidak, Bang? Jawab dulu, Bang. Betul atau tidak, Bang? Betul. Nanti nangis kok di Bang nangis, Bang guling-guling komunikasi, Bang. Coba. Betul atau tidak? Apanya tadi? Apa? Coba ulangi. Orang Islam berseru-seru kepada orang mati di kuburan, betul atau tidak? No. No. Berat. Saudara sulit. Coba dengarkan dulu, abang dengarkan dulu. Gimana? Saya tanya dulu. Nah, Orang Kristen nyanyi di gereja pakai musik itu namanya apa? namanya apa? Namanya Ya. bersekutu. Maksudnya berdoa atau apalah namanya? Bang, gini ya. Kami itu dianjurkan di dalam Bible kami supaya kami tidak menjauhkan diri dari persekutuan atau perkumpulan orang-orang percaya. Jadi kami mengadakan rutinitas seminggu sekali. Ada pun yang bukan lebih ada yang seminggu 3 kali ada. Tapi yang rutin itu seminggu sekali. Kami datang berkumpul dengan orang-orang yang seiman dengan kami untuk bercerita. Dengar dulu, Bang, dengar dulu. Kami bercerita nih mengalami pengalaman kami yang seminggu ini bagaimana. Di situ kami ada rutinitas acaranya. Acaranya biasanya ada nyanyi, ada mendengarkan firman Tuhan, ada kesaksian, berbagi kesaksian, macam-macam. Udah tahu. Maksudnya itu kan ibadah, Bang. Ibadah kan? Ibadah itu apa, Bang? Loh. Nanti kutanya abang ibadahnya nggak tahu nanti abang. Apa ibadah itu? Jadi apa tujuan abang ke gereja itu nyanyi? Berkumpul dengan orang-orang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada iman kami yang percaya seiman dengan kami. Ada Macet. Teman-teman, siapa yang macet teman-teman? Dia atau saya? Wow, udah dibisik-bisikin nih sama istrinya nih. Matikan dulu wifi, udah terputus. Matikan wifi, matikan wifi itu. Macet dia. Kita tahu triknya dia teman-teman. Udah kasih kode-kode itu. Matikan wifi, udah macet. Halo? Beneran udah disuruh dimatikan wifi. Gimana Bang? Halo? Udah. Kau pakai trik-trik lama. Giliran kau ke pojok, kau matikan wifi, matikan hidupkan. Ayo silakan, teman-teman banyakin like-nya, tap layar, kemudian share ya atau bagikan terutama kepada 2 buronan saya, yaitu Ucup PI dan si Juma ya, itu buronan saya juga. Ya. Bagikan kepada mereka dan juga kepada orang-orang yang kalian anggap perlu mendengar ini, teman-teman. Misalnya apa? Misalnya orang yang lagi bingung nih, Bang. Saya lagi bingung nih, Bang. Soalnya saya itu gimana nih, Bang, yang saya baca tentang Muhammad ini saya. Makasih topinya. Teman-teman yang support melalui Gift juga terima kasih ya, teman-teman ya. Kalau tidak tahu cara support dengan Gift, Bang, gimana? Saya mau kasih Gift nih tapi bingung nih caranya. Mampir aja ke profil saya ini. Di profil saya itu di situ ada link Saweria. Nah, teman-teman bisa support saya lewat link Saweria itu, teman-teman. Ya, bisa di situ support saya. Di situ ada Saweria itu, di situ ada banyak macam-macam pilihan virtual account-nya teman-teman. Ada
lewat GoPay bisa, lewat Kiris bisa, teman-teman bisa support di situ. Kalau teman-teman kalau mau support langsung, teman-teman bisa support saya di sini ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman. Ya teman-teman dibuka kembali ya teman-teman ya. Teman-teman yang tergerak hatinya ya saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, kalau teman-teman tergerak hatinya ingin mensupport, membantu saya, meringankan beban saya dalam hal menyewa rumah ya. Rumah apologet ya teman-teman ya. Teman-teman bisa bantu meringankan beban saya di yang ada tertera di layar. Ya, banknya apa bang? Banknya BR. Saya harus sensor ya. Kita tidak bisa sebutkan merek di sini. Kemudian nomornya sekian-sekian. Itu yang ada di layar itu. Silakan tangkap layar. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa berkolekte di situ. Uangnya untuk apa? Untuk membantu meringankan beban saya di sini, menyewa atau membayar biaya sewa tempat tinggal saya di sini teman-teman ya. Yang sudah saya bayarkan sudah 2 bulan. Kita harapkan tahun depan kita sudah bayarkan yang 10 bulan teman-teman. Jadi genap 12 bulan teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. banyak yang kejang-kejang di bawah tuh, banyak yang gelagapan. Banyak yang gelagapan di bawah nih teman-teman. Saya heran teman-teman ya. Apakah salah begitu? Saya salah nggak sih teman-teman ketika saya berkata begitu kepada kalian kalau kalian tergerak hatinya? Kan kalau tergerak hatinya, kalau nggak tergerak hatinya ya nggak masalah, gitu loh teman-teman. Dan saya ini posisinya kan tidak di Indonesia. Kalau saya di Indonesia saya ada rumah. Makasih Bang Eron. Waduh Bang Eron datang nih Bang Eron. Makasih Bang Eron. Makasih Bang Eron. Posisinya saya itu kan tidak di Indonesia. Makasih Bang Eron. Makasih Bang Eron. Posisi saya tidak di Indonesia. Saya itu di negeri Paman Sam, Uncle Sam. Tahu Uncle Sam? Ini nggak tahu. Saya di negeri Paman Sam, teman-teman. Saya ini di Mamarika. Gitu loh. Ya. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman tergerak hati mau support, silakan teman-teman support ya, teman-teman ya. Gitu. Karena kalau teman-teman di gereja pun teman-teman kan support kan. Jadi kita punya bidang masing-masing begitu. Ada Bapak pendeta yang di gereja kita, ya kita support ya kan. Terus ada juga para apologet kan banyak juga teman-teman. Seperti itu. Silakan teman-teman support. Kalau terbuka hatinya gitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Abiu. Halo Abiu. Abiu? Macet. Belum sudah macet ini. Halo Bang. Makasih Bang Eron. Halo Abiu. Halo. Ya, Muslim Bang? Muslim. Oke, silakan nyalakan kamera, Bro. Ini gimana nih, Bro? Yang kita berikan. Ku kirim undangan ya. Nah, sudah aku kirim undangan. Oke. Salah satu teman-teman support kalian itu adalah juga sekarang kita sudah pakai wifi teman-teman yang baru, jadi nggak macet-macet lagi. Kemarin macet-macet kan, kemarin saya dikit-dikit jadi patung ya kan. Itu salah satunya juga saya gunakan. Artinya begini, support yang teman-teman berikan itu semuanya adalah untuk kegiatan apologetika seperti ini, dalam rangka untuk supaya kita tetap mengudara seperti itu. Silakan Abiu, apa mau Anda bahas? Enggak Bang, saya cuma mau tanyakan ini Bang. Apa itu? Silakan. Masalah tuh, judul yang di itu tuh. Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Ya itu. Ya, betul, itu betul. Kalau saya penonton punya Mas Nandar itu atau Mas siapa ya? Ustadz Yusuf Mei. Bahwa sampean ini kan tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Bang Eron, makasih. Di mana? Betul kan? Sebagai Tuhan maksudnya Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di surga, betul? Bagaimana Bang? Kalau kata Tuhan di situ sudah merujuk kepada Bapa di surga, maka saya memang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa di surga. Jadi berarti itu harus diganti tuh Bang, berarti Yesus itu harus diganti berarti Bapa. Ya kan? Maksudnya gimana? Kok nggak nyambung juga ya Bang nih? Bang, sekarang begini. Sekarang gini. Kalau gini, nanti malam presiden makan. Siapa di situ presiden? Presiden Pak Prabowo. Itu makanya. Karena kata presiden itu sudah ditujukan kepada orang. Padahal yang saya maksud itu bukan Prabowo. Yang saya maksud itu Joe Biden. Iya. Nah, nih. Saya bahwa Yesus dan Bapa itu kan beda. Oh jelas ya, beda. Yesus dan Bapa itu beda. Nah, berarti Yesus di sini harus diganti Pak, bukan Yesus tetapi Bapa. Bapa Tuhanku. Iya kan? Yesus juga Tuhan. Yesus juga Tuhan. Bapa juga Tuhan. Roh Kudus juga Tuhan. Tapi Yesus itu bukan Bapa. Seperti itu, kamu juga mengimani hal yang sama. Muhammad itu roh,
Sebentar, Muhammad itu Rob, Allah juga Rob, tapi Muhammad bukan Allah, gimana sih? Ya memang, Muhammad kan utusan bang, manusia dia, manusia biasa. Utusan dia, bukan Tuhan. Kan begitu. Tuhan itu apa bahasa Arabnya? Tuhan tuh Allah kan? Pantesan umat Islam. Bahasa Arabnya Tuhan apa? Ya menurut saya, kau ditanya bahasa Arabnya Tuhan, kau nggak tahu. Ya, saya kan nggak tahu ini, saya kan bertanya. Makanya saya bilang, sebab musabab kamu masih Islam karena kamu tidak tahu apa-apa tentang agama Islam. Ya, sebab musabab anak masih Kristen. Sudah saya bilang. Makan Yesus. Oh, gini, Abi Bayu, dengarkan ya. Ya. Dengarkan. Kita kan pakai bahasa Indonesia. Tuhan itu kan bahasa Indonesia, betul? Betul nggak Tuhan itu bahasa Indonesia? Betul. Nah, bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Menurut apa itu? Kok bukan menurut saya, bukan menurut saya, menurut bahasa Arab, bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Saya nggak tahu bang, apa itu? Oke, saya kasih tahu. Bahasa Arabnya Tuhan itu ada dua. Satu Rob, yang kedua ilah. Nah, dua kata ini diterjemahkan oleh penerjemah Quran menjadi Tuhan bahasa Indonesianya. Nah, saya nanti bisa buktikan menurut kaidah bahasa Arab, menurut Al-Quran, Muhammad itu adalah ilahnya orang Islam. Mau saya tunjukkan nggak? Boleh. Nah, masalahnya kamu harus sudi dulu memegang Al-Quran. Jangan kau haramkan Al-Quran dulu. Kalau kau haramkan Al-Quran repot. Sekarang begini, aku tanya sama Bang Abi Bayu. Abiyu, adakah Al-Quran di rumahmu? Ada. Sudikah kau mengambilnya? Untuk apa? Untuk kita buka isinya, biar kutunjukkan bahwa Muhammad itu adalah ilahnya orang Islam. Dari mana Anda sampai bilang itu ilahnya orang Islam? Mari kita tunjukkan. Masalahnya kau nggak sudi megang Quran. Sudah aku bilang loh bang, lebih mudah menggiring bekicot lari lapangan bola 12 kali ketimbang menyuruh muslim mengambil Al-Quran dan membukanya. Buktikan saja kalau ada. Coba ambil Quranmu sekarang. Ya masalah saya Qurannya cuma Quran tuh ada artinya bang. Nah pantesan kau masih Islam, udah aku bilang. Udah aku bilang. Mereka ini baca Quran nggak pernah ngerti isinya. Mereka ini baca Quran mau ngapain? Mau dapat amal. Mereka ini baca Quran, apa artinya bang? Kagak tahu. Yang penting gue dapat amal. Betul nggak? Baca Quran biar dapat amal doang. Ngerti isinya di dalam kagak tahu apa, gitu loh. Ya beda lah bang. Sampean kan kita khususnya kan bahasa Indonesia, saya bahasa Arab bang. Bang Aman, makasih Bang Aman. Merry Christmas Bang Aman. Jelas beda. Original teks sama terjemahan itu beda. Iya, tetapi kan kalau kau tidak baca artinya kan abang juga nggak ngerti artinya. Ya, saya nggak ngerti bang, karena saya bukan orang Arab. Nah makanya penting membaca artinya biar ngerti. Terjemahannya biasa mengerti begitu. Oke, kita bacakan Quran terjemahan gimana sekarang? Gimana? Saya bacakan Quran yang ada terjemahannya gimana sekarang? Boleh. Baik, saya bukakan ya. Surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Teman-teman jangan bosan-bosan ya. Ini ayat favorit karena pertanyaan mereka kita intinya cuma itu. Inti perdebatan Islam dan Kristen itu cuma itu. Nggak ada yang lain daripada situ. Percayalah sama saya. Kalau orang Islam sama Kristen ketemu cuma itu yang dibahas. Masalah kenapa kau tuhankan manusia? Kenapa kau menuhankan manusia? Padahal kau menuhankan manusia bahkan mayat. Dari mana bang? Dari mana? Makanya saya buktikan. Saya bukakan surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Saya bacakan ya. Masa kita punya ilmu? Apa? Apa? Kita punya ilmu. Saya bacakan ya. Surat Al-Jathiyah nomor yang ke-23. Artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan Allah dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengarannya dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Terus? Nah, di ayat ini dikatakan tentang bagaimana ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Iya, karena dia diperbudak oleh nafsunya, bang. Oke. Berarti ada nggak orang-orang yang Tuhannya adalah hawa nafsunya? Berarti ada nggak orang-orang yang Tuhannya adalah hawa nafsunya? Bang Eron, makasih Bang Eron. Ada bang, ada. Ada. Kenapa mereka disebut mentuhankan hawa nafsu? Karena mereka mengikuti hawa nafsunya bang. Karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Kalau orang mengikuti hawa nafsunya, berarti hawa nafsunya jadi Tuhannya. Kalau orang mengikuti syaiton, berarti syaiton menjadi Tuhannya. Betul? Ya betul. Sekarang kutanya, sebagai Muslim, wajib nggak kau ikuti Muhammad?
Wajib? Wajib. Tadi kau sudah bilang, sebenarnya bukan hanya mengikuti di sini. Nanti kalau kau mengikuti orang depanmu, nanti kau bilang, bukan begitu. Bukan hanya mengikuti, gini. Ketika kamu menyerahkan kepatuhan, ketaklukan, ketundukan penuh, sehingga kamu dikontrol penuh oleh dia, maka kamu menjadikan dia sebagai Tuhannya. Setuju? Oke, kalau begitu jelaskan, silakan. Jelaskan kenapa di situ dia disebut mentuhankan hawa nafsunya. Iya, maksudnya begini Bang ya. Menuhankan itu hanya istilah kalau untuk mengikuti hawa nafsu. Makanya gue bilang Muhammad itu Tuhanmu, kau tuhankan dia. Ini saya punya gambar bagus. Saya punya gambar bagus bagaimana seorang muslim itu dikendalikan oleh Muhammad. Nih, saya punya gambar yang sangat bagus. Sudah aku gambar. Kadang-kadang kalau saya tidur itu berimajinasi saya. Apa gambar yang cocok untuk orang Islam nih? Siapakah yang mengendalikan seorang muslim? Iya, ini. Siapakah yang mengendalikan seorang muslim nih? Ini tangan Muhammad ini. Tangan Muhammad dari kuburan mengendalikan seorang muslim. Caranya bagaimana? Biar gue kasih tahu caranya bagaimana. Perhatikan. Bangun pagi. Dengar dulu. Dengar. Bangun pagi, kau ambil air. Betul nggak kau seperti itu? Siapa yang bikin kau kayak gitu? Muhammad. Terus kau masuk kamar mandi. Oh, masuk kamar mandi harus kaki kanan pakai kiri. Sesuai dengan perintah Muhammad. Masuk kamar mandi, kaki kiri duluan. Keluar nanti kaki kanan. Siapa yang mengendalikan kau jadi begitu? Jawab. Muhammad. Sudah aku bilang, hidupmu itu 24 jam dikendalikan Muhammad. Kok ini. Betul. Hidup seorang muslim dari mulai pagi ke pagi lagi diatur sama Muhammad. Kau harus begini, harus begitu. Nanti kalau kau punya duit harus begini, kau harus berangkat ke ini, terus cium batu. Makanya aku bilang, kalau kau sadar nanti kau tuh. Dikerjain gak sih sama Muhammad? Nanti kau sadar. Muhammad tidak mengendalikan angin. Muhammad tidak mengendalikan alam semesta ini. Siapa bilang Muhammad mengendalikan angin? Siapa bilang Muhammad mengendalikan alam semesta? Boro-boro mengendalikan alam semesta. Jangankan mengendalikan alam semesta, mengendalikan laler aja nggak bisa. Iya kan? Muhammad itu jangankan mengendalikan alam semesta, mengendalikan laler nggak bisa. Memang nggak bisa karena dia bukan Tuhan. Iya, tapi dia mengendalikan kamu, makanya saya bilang dia Tuhanmu, bukan Tuhan semesta alam. Dia bukan Tuhan. Adakah saya bilang Muhammad itu Tuhan semesta alam? Memang bukan, tidak ada. Memang bukan, tapi Tuhannya orang Islam. Gimana kau tuh? Gak nyambungan kau tuh orangnya. Kalau Abi Yu, kalau kamu tanya sama saya, apakah saya percaya setan itu Tuhan? Saya jawab, saya percaya setan itu Tuhannya orang-orang tertentu. Percaya saya, setan itu juga Tuhan. Tuhannya orang-orang tertentu. Yesus adalah Tuhanmu? Ya, Yesus Tuhan saya. Dan saya percaya Tuhan kalian adalah. Nanti kalau saya ngomong di-ban sama TikTok. Dalam iman saya, Tuhan kalian itu adalah Syaiton. Di dalam Bible kami ada tertulis begini. Ia mencampakkan setan-setan, dicampakkannya malaikat-malaikat pemberontak itu ke gua-gua yang gelap. Mereka dilemparkan ke bumi dan mereka mendiami gua-gua yang gelap. Sekarang saya tanya sama kamu, di mana Muhammad pertama kali menerima wahyu kalau bukan di gua yang gelap? Dalam gua. Iya, dalam gua. Makanya yang ketemu sama Muhammad itu mana ada masuk dalam gua jadi nabi. Saya punya temen namanya Rudy Simamora. Akunnya itu anak Batak. Dia kalau berdebat tuh begini. Sudah kubilang, makanya kalau masuk ke dalam gua biasanya jadi dukun. Ini Muhammad masuk dalam gua, keluar jadi nabi. Sekedar nostalgia. Tapi kalian begini loh, makanya kalian ini ya saya bilang ya, kalian ini benar-benar terlalu loh. Dia debat sama Yusuf PI, debat agama nih. Ya, masa si anak Bataknya digerebek rumahnya gara-gara debat begini, didatengin masa. Serem loh. Bawa polisi, bawa laras panjang, senjata laras panjang itu dikawal. Wah, ngeri. Si Uncup PI-nya ketawa-ketawa. Ngeri memang, kalian itu ngeri kalian itu ngeri.
Tapi inilah fakta bahwa Islam bisa bertahan hanya karena itu, betul. Seandainya tidak ada undang-undang penistaan agama, saya khawatir dalam 50 tahun Islam sudah punah. Masalahnya begini, Abiu, gini loh. Banyak orang Islam sendiri yang mereka itu nggak bisa bicara loh tentang Islam. Dia punya pandangan-pandangan tentang Islam, tapi mereka nggak bisa bicara tentang Islam. Kenapa? Karena ada undang-undang penistaan agama itu. Gimana? Sama orang Kristen seperti itu. Banyak orang Kristen kami orang Kristen tuh biasa kalau ada pandangan ini, kami pandangan begini, kami jawab dengan pandangan, dengan argumen. Kalau orang Islam argumen dijawab dengan Allah. Kalau ada gimana Allah Akbar tuh nggak tahu. Bro, gini bro, Abiu. Kenapa kalau orang teriak Allah Akbar kok hawanya itu dia ingin mematikan itu, kenapa? Maksudnya? Kalau ada orang teriak Allah Akbar, biasanya mukul, orangnya langsung mukul. Kenapa? Nggak juga. Wah, nggak juga apa. Buktinya itu Rizik Sihab. Tahu nggak Rizik Sihab? Kalau ceramah itu ya. Apakah kalian siap berjihad besok? Takbir. Dalam hati saya gini, enak banget yang gerak orang Islam ini. Makanya tahu nggak Fahri Hamzah seorang politikus, dengar, seorang politikus yang bernama Fahri Hamzah asal NTB pernah berkata, yang kurang lebih begini asli, yang kurang lebih kata-katanya begini, orang Islam itu paling gampang sekali kalau diprovokatori. Kenapa kau tutup kameramu? Jangan kau tutup kameramu bro, nyalakan kamera bro. Waduh, dia nampaknya sudah malu nih. Kemana kameramu? Oke, silakan. Ya, silakan. Halo? Bagaimana, bro? Ya, silakan. Gimana tanggapanmu? Enggak, tadi putus-putus apanya? Oh, putus-putus. Gimana? Tadi kan saya bilang bahwasanya Fahri Hamzah itu pun pernah berkata bahwa umat Muslim itu paling gampang sekali kalau diprovokatori. Terus? Ya itu kok terus gimana? Itu kenyataannya, kau terima nggak? Iya, itu karena fanatik dan bang, fanatik dengan agamanya, makanya seperti itu ya. Nggak bisa, kalau umat muslimin kalau sudah bicara soal agama, sudah menghina, sudah menghujat, pasti mereka akan itu. Nih, lihat nih. Ini pernyataan Fahri Hamzah ya, dengerin ya. Ini pernyataan Fahri Hamzah nih. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Al-Quran yang bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk itu, makanya kalian tuh kayak begitu. Makanya aku bilang, masalahnya begini. Orang-orang itu kebanyakan nggak ngerti. Kurang begitu. Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya. Ya, makanya orang Islam bilang, dengar dulu, makanya orang Islam ada jargon dalam agama Islam begini. Walaupun ya kerjaannya minum minuman keras, sabung ayam, badan tatuan, tapi kalau suruh bela Muhammad mereka akan berjihad. Allahu Akbar. Makanya saya bilang, orang-orang itu ya kebanyakan orang-orang yang bewek. Coba kalau dia baca Qurannya, nanti dulu katanya. Ya karena nggak dibaca Qurannya. Coba, Anda selama jadi orang Islam, sudah berapa tahun jadi orang Islam? Saya tanya dulu. 30 tahun, taruhlah 30 tahun jadi orang Islam. Pernah nggak tahu di dalam Al-Quran itu ada ayat yang membolehkan perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad? Tahu nggak? Tahu. Apa kata Aisyah? Apa komentar Aisyah terhadap bolehnya perempuan untuk menyerahkan diri kepada Muhammad? Apa kata Aisyah? Tahu nggak apa? Apa itu, Bang? Aisyah berkata bahwa demi Tuhanmu itu pekerjaannya, aku tidak pernah melihat Tuhanmu itu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu.
Istrinya Muhammad sendiri ngomong bahwa Tuhannya Muhammad itu tidak pernah dilihat dia kecuali menuruti hawa nafsunya Muhammad. Istrinya yang ngomong, bukan saya. Lu gimana? Coba kau tahu ayat itu. Masih kau besok mau bela-bela Al-Quran lagi. Orang isinya aja tentang perempuan-perempuan yang mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad kalau Muhammad mau kok. Gimana? Hah? Enggak, masa di sini loh, lucu. Itu pernyataan yang benar, Bang. Saya sudah ada gambarnya nih, lihat nih ya. Bahwa perempuan-perempuan ini menurut Aisyah loh ya nih. Nih. Tertulis di dalam Sahih Bukhari, lihat nih, Bang. 4414. Apa kata Aisyah? Aisyah berkata, "Aku tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad." Hawa nafsunya Muhammad yang dituruti Allah. Gimana? Menurut Aisyah. Aisyah yang ngomong, bukan saya. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran tentang dua sosok, yaitu Aisyah dan Hafsah. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang keempat. Jika kamu berdua bahu-membahu menyusahkan Nabi, diperingatin tuh sama Allah itu, jangan salah. Mereka berdua ini adalah Aisyah dan Hafsah. Jika kamu berdua bahu-membahu menyusahkan Nabi, maka ketahuilah, hei, dua orang wanita, ketahuilah, Allah adalah pelindungnya. Apakah cukup Allah pelindung Muhammad? Nggak cukup. Dan malaikat-malaikat, dan Jibril, dan orang-orang yang beriman, dan. Untuk menghadapi dua orang perempuan, dipanggilin satu kompi. Allah pelindungnya, Jibril pelindungnya, malaikat-malaikat juga, orang-orang beriman juga, dipanggil semua. Padahal dalam Al-Quran cukuplah Allah sebagai penolong. Tapi dalam Al-Quran mana cukup? Allah dan terus dan. Gak percaya dia teman-teman. Gak percaya. Mas Edis. Percaya nggak ada ayat itu? Percaya nggak? Duh, gimana Arbi? Percaya nggak ada ayat itu? Makasih Mr. Diti. Masalahnya akalnya Mas Edis sudah terkonfirmasi sama hawas dan sudah kayaknya. Terungnya si Ori. Loh, semua yang saya katakan itu benar. Bahwa surat At-Tahrim maksudnya begini Bang ya. Saya kalau melihat abangnya setiap kali menafsirkan ayat Al-Quran. Saya nggak menafsirkan Bang, punya. Oke, sambil abang ngomong saya carikan ayatnya ya. Silakan. Abang selalu menggunakan, maksudnya pemikiran sendiri, nggak pakai nggak ada ilmunya begitulah. Jadi abang hanya mengikuti hawa nafsu saja, menerangkan sesuka hatinya seperti apa. Yang seperti yang tertulis seperti itu, begitu pemikirannya. Nggak seperti itu Bang. Oke, saya bukakan aja Qurannya ya. Sama kayak Bible begitu juga. Saya bukakan ya. Saya bukakan. Menerangkan seperti ini, apabila salah itu saya bacakan. Saya bacakan. Nih, surat At-Tahrim ayat yang ke-3. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya dalam kurung Hafsah suatu peristiwa. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan hal itu, pembicaraan Hafsah dan Aisyah kepada Muhammad, lalu Muhammad diberitahukan sebagian yang diberitakan Allah dan menyembunyikan sebagian yang diceritakan. Maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, siapakah yang memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Ayat 4. Nih. Jika kamu berdua, maksudnya di sini Hafsah dan Aisyah, bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong. Dan jika kamu berdua membantu menyusahkan Nabi, maka perhatikan. Allah adalah pelindungnya, dan Jibril, dan orang-orang mukmin yang baik-baik, dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. Banyak kan? Dan. Betul Bang. Padahal di dalam Al-Quran cukup Allah sebagai penolong. Ini banyak ini. Allah dan ini ternyata Allah nggak cukup. Dan semua dan. Apabila esok. Aduh, sulit. Berat saudara-saudara, berat. Padahal gini sebentar. Muhammad itu memang takut sama manusia dalam Quran itu. Lu nggak percaya lagi. Saya ini ahlinya Al-Quran.
Ayo. Di dalam Al-Quran tertulis Muhammad tuh takut kepada manusia. Oke, silakan buktikan. Baik. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Yo, ada semua ayatnya. Kalau saya ngomong nggak tanpa ayat sembarangan di sini. Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat yang ke-37. Nih, saya bacakan. Dan ingatlah, Mas Edis lucu. dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu, sedang engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia. Nih, takut kepada manusia. Dan engkau takut kepada manusia. Lanjut, apa pertanyaannya, Bang? Padahal Allah lah yang lebih berhak engkau takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami nikahkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini bekas istri-istri anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Jadi di sini Muhammad menikahi bekas menantunya. Makanya aku bilang, walaupun banyak tato, walaupun minum minuman keras, tapi kalau membela agama Islam nomor 1, ya jelas saja orang nggak pernah baca Quran. Coba kalau dia baca Quran ketemu yang kayak begini, gimana? Makanya punya Quran dibaca sengaja, makanya dicetak banyak-banyak Quran yang nggak ada terjemahnya. Biar apa? Biar kagak dibaca, terlalu dibaca dia muntah. Berat, saudara-saudara. Gimana? Gimana? Seperti apapun penghujatan abang kepada Islam, Islam tetap di atas lah. Penghujatan? Sebentar, penghujatannya di mana? Di mana penghujatannya? Coba. Ada yang bisa mengalahkan Islam. Penghujatannya di mana? Coba bilang di mana penghujatannya? Beda dengan agama-agama lain. Islam Enggak, beda. bro, penghujatannya di mana? Ya, seperti yang tadi abang katakan, yang biasa abang live itu kan serius-serius dengan. Coba di mana yang fitnah, di mana? Nah, disuruh menunjukkan di mana yang fitnah, tiada sanggup dan tiada mampu. Memang kamu termasuk orang-orang yang nekat. Dan siapakah mereka yang nekat itu? Yaitu mereka yang ketika disuruh menunjukkan penghujatannya, tiadalah mereka itu mampu. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Dan mereka yang super nekat itu tiada lain tempatnya adalah nonton saja di bawah, saudara-saudara ya. Dah, Abi Mayu yang tanya apa kata nyambung. Coba lah ya musim-musim yang sekolah lah yang naik ke sini. Nanti banyak yang inbox saya tuh. Kafir itu banyak bunyi loh. Kafir. Jangan hadapi orang-orang Islam yang awam. Hadapi saya katanya. Giliran inbox aja hadapi saya. Giliran saya naik-naik. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang hanya berbicara di inbox saja. Dan kamu itu tidak lain adalah manusia di inbox. Sekali-kali ngelawak ya teman-teman ya. Beda tuh ya. Biar selalu kita berketawa. Saya juga menghibur Anda. Mau lu. Kamu jadi stand up comedy dan gak jadi-jadi. Agak lolos, mau ikut stand up comedy kagak lolos. Ini agak masuk. Begitu ya saudara-saudaranya. Oke. Sebentar, saya ambil air minum sebentar. Sebentar ya teman-teman ya. Ya baik teman-teman, sambil menunggu air minum ya teman-teman ya. Teman-teman sekali lagi, jika kalian dapati bahwa channel Edis TV ini menghibur, jika kalian dapati bahwa channel Edis TV ini edukatif, informatif, memberikan wawasan, ya teman-teman bisa support, bisa bantu saya meringankan atau berpartisipasi lah. Penjelasan Muhammad, biar kita tahu. Bukan berarti bahwa mereka itu percaya bahwa alim ulama itu sang pencipta alam semesta, bukan berarti seperti itu. Ya, dengan cara mentaati tanpa batas-batas lagi. Kalau ulama itu bilang darah itu halal untuk diminum, sedangkan Allah berkata haram, tapi kamu lebih turut apa yang dikatakan oleh ulama itu. Itu kata Muhammad bentuk penuhanan kamu kepada alim ulama kamu. Apakah itu terjadi kepada orang Islam? Saya jawab, iya, itu terjadi kepada orang Islam. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa darah itu tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan khinzir atau babi. Tidak boleh dikonsumsi dalam Al-Quran. Mau sampai jungkir balik pun di dalam Al-Quran dikatakan darah tidak boleh dikonsumsi. Tetapi apa yang terjadi kepada para pengikut Muhammad? Kepada Abdullah bin Zubair, ketika dia meminum darah Muhammad, diminumnya darah Muhammad itu, apa kata Muhammad?
Karena darahmu telah bercampur dengan darah saya, maka haram tubuhmu disentuh oleh api neraka. Apakah Muhammad memarahi orang yang meminum darahnya? Ya kan? Jadi kalau kita pakai standarnya Muhammad, kita pakai hukumnya Muhammad, sebenarnya pengikut Muhammad itu udah menuhankan dia. Dengan cara dia lebih lebih patuh kepada hawa nafsunya dengan cara meminum darahnya Muhammad ketimbang kepada Al-Qur'an. Itu yang pertama. Kemudian menuhankan yang kedua, itu juga tertulis di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23. Di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23 tertulis, mereka, ya, pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ada orang yang menuhankan hawa nafsu menurut Al-Quran. Apakah menuhankan hawa nafsu itu gini? Wahai hawa nafsu, berikanlah kepada... Kan nggak ada. Makanya pengertian menuhankan ini apa? Sesuai Al-Quran itu. Nah, menuhankan hawa nafsu adalah bagaimana Anda menaklukkan diri Anda terhadap hawa nafsu. Sehingga Anda mengikuti hawa nafsu itu. Taat, patuh, tunduk, takluk. Dikuasai oleh hawa nafsu itu. Ketika seseorang dikontrol oleh hawa nafsunya, dia melakukan keinginan-keinginan hawa nafsunya. Artinya dia telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai ilahnya. Yang menguasai dia. Nah sekarang, apa yang terjadi kepada umat muslim? Siapa yang menguasai umat muslim? Siapa yang membuat umat muslim bergerak? Siapa yang mengontrol umat muslim? Muhammad. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak Muhammad? Siapakah yang membuat muslim pagi-pagi pergi? Kumur-kumur. Lalu begini dan begini. Siapa yang membuat umat muslim seperti itu? Siapa yang membuat umat muslim masuk kamar mandi pakai kaki kiri? Siapa yang membuat umat muslim panjang jenggotnya? Siapa yang membuat muslim celananya cingkrang? Siapa yang membuat umat muslim pergi ke Arab menciumi batu? Semua adalah Muhammad. Udah. Makanya saya bilang, kalian telah mengilahkan Muhammad itu. Sudah. Baik, silakan tanggapannya. Silakan. Saya sudah menjelaskan dari tadi antara wusul dan tawasul. Lalu Anda tambahin terkait masalah ayat-ayat yang tadi Anda sebutkan. Begini, di dalam syariat Islam jangan samakan dengan logika Anda dan ajaran agama Anda dong. Pertama, di dalam ajaran kami, baginda Nabi Muhammad SAW itu dispesialkan beda. Segalanya suci yang ada di badannya. Anda kalau mau nggak nganggap suci, ya itu hak Anda. Wong agamanya juga beda. Itu pertama. Saya nggak berani bahas-bahas tentang syariat agama Anda ya. Saya nggak tahu isi Injil seperti apa. Nggak. Tapi ketika Anda dengan narasi seperti itu, saya sebagai umat muslim merasa tersinggung. Seperti itu. Saya nggak bakal menghina-hina agama Anda. Saya tidak diajarkan oleh guru saya untuk menghina agama lain. Silakan. Agama Anda, agama saya, agama saya. Itu pertama. Ya, begini, nggak bisa Anda memaksakan apa yang ada dalam pola pikir Anda lalu menafsirkan Al-Quran dengan serampangan, lalu dipaksakan dengan logika Anda. Pertama, di dalam syariat ajaran kami, Nabi Muhammad statusnya ya manusia biasa, karena di sana bentuk tubuh, fisik dan yang lainnya adalah seperti itu, seperti manusia. Bahkan kalau saya harus baca kitab Sirrul Asror, entarnya jadi kepanjangan, semua alam semesta beserta isinya berasal dari Nur Muhammad. Bahkan sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Allah menciptakan Nur Muhammad dulu. Gitu. Saking kalau saya jelaskan terlalu panjang jadi ngeyayai kemana-mana. Saya nggak suka debat, ngeyayai terlalu jauh, nggak fokus dari masalah. Itu pertama. Jadi begini. Sebagaimanapun saya misalnya menjelaskan terkait masalah menuhankan, itu kan menurut Anda deskripsi Anda, penjelasan Anda terkait masalah menuhankan Muhammad. Bagi kami, menuhankan itu, pemahaman menuhankan adalah nafi isbat. Anda paham kan nafi isbat? Itu menuhankan. Mau ke nafsu, mau ke Nabi Muhammad, mau ke apapun itu di luar Allah. Itu rukunnya nafi isbat. Rukunnya, entarnya orang kalau sudah paham ke sana, dia harus sampai dulu ke kaidah idrakun jazim, idrakun jazimun bahaitsul yaqum ma'ahu taradun wa fi kulli wasi'in nasun dalili. Ketika sudah sampai di sana, nyampe ke pahamannya. Lalu kaidah yang keduanya masuk ke ihsan, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Jadi posisinya antaranya nyambung, nyampe. Dan saya bukan memaksakan apa yang saya jelaskan kepada Anda. Enggak, silakan agama Anda. Gitu. Tapi kalau Anda bahas-bahas syariat agama orang lain, yaitu agama Islam, lalu Anda serampangan menafsirkannya, terserah. Kalau Anda takutnya nanti membalikan, kan orang-orang Islam juga ada katanya, misalnya seperti siapa Jumat dan yang lain, silakan Anda fokus ke orangnya. Cuman kalau saran saya ini diterima syukur enggak juga nggak masalah ya, itu hak Anda. Saya misalnya kalau jadi Anda, terus misalnya Anda katakanlah ini mah misal walau alam, saya nggak tahu motivasi Anda seperti apa dengan bikin konten seperti ini. Anda misalnya merasa tidak enak karena banyak juga orang Islam yang katakan ngocek-ngocek agama lain seperti agama Anda. Anda fokus ke orangnya. Enggak semua ya, mereka masalahnya tidak berani. Ya, siapa? Si Juma nggak berani masalahnya. Iya, ini ketakutan dia. Saya juga nggak kenal sama Juma, nggak kenal. Saya cuma tahu aja Juma suka bahas-bahas konten agama orang lain. Di dalam enggak, bagi agama kami ya seperti Yesus alias Nabi Isa alaihissalam, bagi kami Nabi, bagi kalian Tuhan, ya silakan. Udah nggak perlu ada yang perdebatkan. Ketika kembali lagi kepada pembahasan masalah makna dari menuhankan itu nafi isbat, Bang. Nafi isbat. Jadi entarnya ada konteks mana tawasul dan mana wusul. Kalau dalam urusan tawasul dianggap wusul, lalu menganggap ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, dan menganggap bahwasannya ada kehendak lain selain kehendak Allah, itu musyrik, jelas.
Bahkan walaupun itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi pemahaman Anda tentang menuhankan, itu silahkan Anda pertahankan, Anda yakin sebenarnya, monggo, saya nggak maksa. Nah, menurut Islam, yang namanya menuhankan itu ada nafi isbatnya dipakai, itu rukunnya. Menafikan segala sesuatu, lalu mengisbatkan kepada satu hal. Gitu, jadi nggak bisa. Itu menurut Anda seperti ini. Seperti lalu masalah tadi darah. Di dalam syariat agama Islam, benar, darah di dalam Islam, di dalam syariat agama Islam, dalam fikih, mufakat, madhabul arba'ah, dari mulai Imam Abu Hanifah, wa Imam Maliki, wa Imam Syafi'i, wa Imam Ahmad bin Hambali, darah diharamkan. Kalau ngobrolin baginda Nabi, nggak bisa disamakan. Itu menurut syariat kami. Jadi, lalu ketika ada perintahan kata Anda tadi, masalah masuk ke WC, masalah masuk kaki kiri, itu syariat Nabi. Dan segala yang bentuknya syariat agama yang keluar dari mulutnya baginda Nabi, apakah itu konteksnya wajib ataupun sunnah, itu semuanya tidak lepas dari konteks perintahan Allah. Lalu jika saya jelaskan, semuanya wahyu. Bahkan ada yang di luar Quran. Anda pernah baca nggak hadis qudsi? Hadis qudsi adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah di luar melalui malaikat Jibril alaihi salam. Jadi Islam ini luas, Bang. Nah, ini dalam syariat agama Islam seperti itu. Jadi, baik, maksud saya tanggapi ya. Sebentar, maksud saya begini. Jadi Anda agama Kristen pasti punya syariat, punya aturan di dalam agama Kristen. Ini yang boleh, ini yang tidak, ini seperti ini itu di Kristen pasti mungkin seperti itu. Dan termasuk di agama lain. Silahkan, itu hak Anda. Tapi ketika Anda bahas-bahas masalah syariat agama, dan itu agamanya agama Islam, sedangkan Anda agamanya bukan Islam, lalu Anda menafsirkannya serampangan, membaca tafsir Quran dari model kayak gini nih, saya mau bawa tafsir Jalalainnya. Nggak bisa harus baca asbabun nuzul segalanya. Nggak bisa. Bahkan bagi kami umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah diharamkan menafsirkan Al-Quran tanpa langsung mengkaji hasil dari ulama-ulama ahli tafsir yang sudah dimufakati oleh para ulama. Jadi itu, jadi Anda nggak perlu protes. Itu dalam syariat Islam seperti itu. Saya pun nggak bakal protes syariat agama Anda seperti apa, enggak, karena saya nggak tahu, nggak berani. Silahkan. Seperti itu. Baik, sudah bisa tanggapi, Bang? Silahkan. Baik, terima kasih ya. Kita kasih tepuk tangan dulu pada Abah Raden Si Arlan. Ya, pertama saya tanggapi satu persatu tadi ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa kalau kita bikin definisi sendiri, itu nanti jatuh-jatuhnya debat kusir. Maaf, definisi siapa? Maaf, sedikit saya nggak bikin definisi sendiri. Itu menurut Quran masalah. Bukan menurut Al-Quran. Gini Bang, saya tanggapi. Menurut Al-Quran, adakah darahnya Muhammad boleh diminum? Di dalam hadis ada. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran. Gitu. Nih, Islam itu aturannya Quran, hadis, ijma sama qiyas. Di ayat berapa? Di Quran doang. Di Quran surat berapa? Di luar Quran ini ada hadis qudsi loh. Sebentar, Abah. Di Quran surat berapa bahwa dasar-dasar Islam itu adalah Quran, hadis, kitab fikih, karangan ulama, di mana? Begini. Saya katakan tadi, dasar hukum syariat agama Islam itu. Betul, maksudnya itu dasarnya di mana itu? Di Quran mana? Kan saya tadi katakan bukan hanya Quran patokannya hadis qudsi, tahu hadis qudsi? Bukan Quran yang bilang begitu kan? Hadis qudsi itu dauhan Allah. Hati-hati. Nah, baik, saya tanggapi dulu, Bang. Karena waktu saya ini tadi kan Abang bicara saya diam, ya kan? Biar gantian gini, Bang. Ya, jadi beginilah, inilah yang saya bilang bahwa mereka ini memang menuhankan Muhammad, bahkan lebih daripada itu, bahkan menuhankan para ulama juga. Gini. Menurut Al-Quran, janganlah kamu mengkonsumsi darah. Nggak boleh. Hewan yang dicekik, nggak boleh. Khinzir, babi, nggak boleh. Nggak ada di situ, kecuali babinya si fulan. Oh, nggak ada. Tidak ada di situ. Ilah, kecuali ini nggak ada. Saya nggak ada sama sekali. Tapi Anda matoknya ke Quran doang dari tadi. Justru begini, Bang. Justru begini. Al-Quran itu mengatakan bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Betul? Iya, betul. Kenapa yang Anda pakai kitab di luar Al-Quran? Ada hadis qudsi apa? Makanya ini akibat umat muslim menuhankan yang lain. Maka mereka menganggap wahyu-wahyu di luar yang lain. Hadis qudsi itu wahyu Allah. Di mana ayat Quran yang mengatakan bahwa hadis qudsi itu wahyu Allah? Ya Allah ya Rabbi, hadis qudsi itu wahyu Allah. Iya, itu perkataan di luar Al-Quran, betul? Quran itu dawuh Allah yang sampai kepada baginda Nabi. Begini, Abah, begini. Hadis qudsi adalah bahwa begini, Pak, dengar Abah, dengar Bang Raden. Begini, Bang Raden, gantian dulu, tadi kan waktu saya. Gimana ini? Begini, Bang Raden. Bahwa hadis qudsi itu wahyu, ya kan? Perkataan ulama ini, imam mazhab ini, itu kan semua di luar Al-Quran, betul? Hadis qudsi jangan disamakan sama perkataan ulama, beda. Enggak, maksud saya, yang bilang hadis qudsi itu wahyu siapa? Nanti ente bisa bilang gini lagi, Bang. Yang bilang ini Quran wahyu Allah siapa? Al-Quran itu sendiri yang mengatakan, Zalikal kitabu la roiba fihi hudal lil muttaqin, betul?
Iya, nanti kalau bahwa bagaimana kalau Al-Quran dibalikin, itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, betul? bagaimana kalau dibalikin nanti bisa saja ada orang yang ngomong bahwa kata Muhammad bahwa Quran dawuh Allah tadi bilang bohong gimana? Bukan begitu, maksud saya begini, sebelum kita melebar kemana-mana. Iya, makanya. Begini loh Bang, yang jadi masalah tuh begini. Quran doang. Begini Bang, Anda nanya yang Quran jadi doang. masalah tuh begini. Quran bilang bahwa Quran itu lengkap, menjelaskan segala sesuatu, betul? Petunjuk. Tapi yang dilakukan Muslim apa? Oh bukan Quran petunjuk, bukan Quran kita menjelaskan. Malah mereka merujuk kepada kitab karangan A, kitab karangan B, kitab karangan C. Akibatnya apa? Akibatnya memang boleh meminum darah manusia. Namanya siapa? Namanya Muhammad. Dibilang, oh itu spesial, beda. Kalau darah Muhammad beda. Nggak ada dalam Quran itu, jangan kalian minum darah, kecuali darah Muhammad. Nggak ada. Iya. Nah, itu pertama. Sebentar, saya tangkap itu satu persatu. Permasalahannya satu. Anda matoknya ke Quran doang. Itu doang. Jadi Anda tidak menerima cukup. kami, Jadi tidak Quran, cukup, hadis, tidak cukup Al-Quran bagi seorang Muslim. Pokok gini. Sebentar Pak, pertanyaan saya simpel. Apakah tidak cukup bagi seorang Muslim Al-Quran memberi petunjuk? Bukan berarti enggak cukup. Nah, kan abang tanya itu. Gini Bang, gini, abang jawab aja singkat. Apakah tidak cukup Al-Quran itu sebagai kitab petunjuk? Pertanyaan Anda kalau saya jawab, berarti saya menafikan yang lain. Berat. Gini. Kalau pertanyaan Anda saya jawab, saya paham. Pertanyaan Anda, apakah nggak cukup Quran sebagai petunjuk Islam? Kalau saya menjawab iya atau tidak, saya menafikan yang lain. Udahlah, misalnya hadis qudsi. Saya kembali kepada yang tadi. Itu dauhan Allah sama. Gimana? Bang, pertanyaan saya simpel aja loh, Bang. Bang Raden Syiar Langit. Apakah misal nih, ini misal ya, misal nih. Ini heboh ini kalau sampai kejadian. Misal saya masuk Islam, oke? Saya jadikan Al-Quran itu sebagai kitab petunjuk saya. Apakah saya akan tersesat? Tidak. Oke, kalau Anda sudah tidak tersesat, sudah benar dengan Al-Quran, kenapa Anda cari kitab yang lain? Di dalam Quran juga disampaikan, ikutilah Muhammad sebagai Rasulku. Oke, di dalam Al-Quran disuruh mengikuti Muhammad, betul? Iya, karena Muhammad menyuruh apa? Allah. Muhammad menyuruh apa? Banyak perintah-perintah yang berkaitan dengan sunnah. Di dalam Al-Quran, Muhammad menyuruh untuk mematuhi firman Allah, betul? Betul. Sekarang yang firman Allah yang mana? Firman Allah di dalam Quran yang 1440 ayat dan juga hadis qudsi firman Allah. Di mana? Yang bilang hadis qudsi firman Allah siapa? Nabi Muhammad. Iya, tapi itu perkataan-perkataan di luar Al-Quran. Ya makanya di sini titik temunya dari tadi juga saya paham. Nah, makanya yang saya maksudkan begini loh, Tadi, oke lah, saya terima semua omonganmu. Tapi kalau kita turutin pun ke sini, nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti kalian bilang, oh itu hadis doif, itu perkataan doif. Jadi serba salah. Diturutin salah, nggak diturutin salah. Pertama saya turutin. Misalnya nih, kalau kalian harus merujuk kepada hadis, ya, merujuk kepada hadis qudsi, merujuk kepada gini. Ada satu perkataan Muhammad bilang begini. Kalau ada lalat masuk gelas, ya kan? Maka lalat itu harus dicelupin ke dalam, betul? Ya. Lalu diminum, betul? Maksudnya kalau dicelupin semuanya nggak bakal jadi penyakit gitu. Iya, artinya kalau ada lalat masuk, maka kalau dicelupin ke dalam itu malah tawar gitu loh. Artinya ya, karena ada di sayap. itu. Sebentar. Di sayap lalat itu satu racun, satu penawar, betul? Ya. Nah, Anda percaya itu perkataan Muhammad? Saya cari, gini, mohon maaf, saya harus cari hadisnya. Kan kita turutin kemauan mereka, kita udah turutin. Oke lah, hadis qudsi itu wahyu. Oke lah, hadis-hadis itu wahyu. Kita anggaplah, kita turutin dia. Tapi dipalsu-palsukan juga sama mereka nanti. Masalahnya begitu loh, serba salah Bang. Ke Quran doang dianggap tidak cukup Al-Quran, harus ke hadis. Oke, diturutin hadis. Oh enggak, itu enggak benar. Gimana sih? Dia maunya gimana Bang? Begini. Makanya kenapa ada hadis yang doib, yang maudu, hadis yang lemah. Kenapa di dalam Islam tolabul ilmi paridotun, makanya wajib cari ilmu. Oke, berarti yang bikin rugi berarti palsu. Maksudnya begini, mohon maaf. Maksud saya begini. Kenapa ada hadis yang palsu dan yang lainnya? Yang namanya pemalsuan, orang berdusta atas nama Allah, orang berdusta atas nama Nabi Muhammad. Ya ada aja Bang. Kenapa kita di pesantren ngaji kalau hadis apal sama perawi-perawinya? Biar tahu mana yang hadis sahih dan tidak. Siapa mu'alifnya? Itu setahu saya nih Bang ya. Diwajibkan untuk mencari ilmu itu seperti itu. Oke, tapi setahu saya nih. Oke, setahu saya nih. Sedikit. Saya aja merasa enggak menguasai ajaran Islam secara kafah keseluruhan. Iya makanya saya sedang mengajari nih. Karena saya udah 13 tahun pelajari agama Islam.
Oh, 13 tahun? 13 tahun saya mendalami agama Islam. Coba, mohon maaf, saya sedikit saja. Saya mau tahu aja sedikit saja. Kalau Anda mempelajari masalah Islam 13 tahun, saya mau tahu 12 pan ilmu agama yang diwajibkan dicari, pan apa aja? Itu ajaran ulama, bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu. Nggak ada dalam Quran. 12 di Quran surat berapa, Bang? Anda patokannya Quran terus dari tadi. Makanya saya bilang yang saya pelajari agama Islam, bukan agamanya ulama. Makanya saya bilang umat muslim tidak lagi bisa membedakan mana Quran, mana perkataan ulama. Gini Bang, saya tanggapi dulu sedikit. Gini Bang, saya tanggapi sedikit nih. Sedikit nih Bang. Betul, betul tidak? Ente nggak bisa. Oke, saya sedikit nih Bang. Tadi Anda bilang minimal ente sudah bisa memahami 1000 bait alfiah. Coba saya dengar. Nah, ini ditambah-tambah lagi kan 1000. Di mana lagi? Itu ayat berapa, Bang? Kita fokus Quran. Saya mau nanya kepada Anda. Sebentar dulu, sebentar. Huruf IFA ada berapa? Waduh, nampaknya dia sudah mulai emosi. Ente baca Quran. Ente Quran. Oke, kita fokus Quran. Tenang, tahan diri. Ini ujian. Tahan diri. Kita fokus Quran ya. Fokus Quran. Tenang, tahan diri. Sebentar, tahan diri. Saya mau nanya Quran Raden sama ente. Syiar Langit, tenang, tahan diri. Nanya Quran saya sama ente. Hukum tajwid tahan diri dulu, tenang. Ini pelajaran dasar anak SD. Sudah bisa tenang. Saya mau nanya. Sudah bisa tenang. Huruf IFA ada berapa? Sudah bisa tenang belum? Huruf IFA ada berapa? Sudah tenang belum? Huruf IFA ada berapa? Sudah tenang belum? Belajar 13 tahun Islam huruf IFA ada berapa? Sudah tenang, Itu sudah bisa belajar saya baca jawab. Quran, bukan hadis. Sudah bisa saya Bukan jawab. hadis. Baca Quran. Sudah bisa saya jawab belum? Ya kan? Huruf IFA ada berapa? Saya tanggapi dulu satu dari yang tadi. Huruf IFA Satu dulu ada dulu, berapa? satu Jawab dulu. dulu. Nah, kan Huruf diajak IFA ke dulu ada hadis, lari ke Quran. Diajak ke Quran, nanti lari lagi. Mereka ini kayak gini terus loh. Tadi saya bilang, ayo kita fokus ke Quran, lari ke hadis. Sekarang kita ke hadis, lari ke Quran. Saya dari tadi juga ngomong fokus ke Quran. Bang, tadi Anda bilang hadis itu harus kita kaji. Harus kita kaji apakah dia perawinya, matanya dan lain sebagainya. Itu tadi Anda katakan. Padahal tertulis loh di situ Sahih Muslim. Quran. Sahih Muslim betul nggak? Enggak ke hadis, enggak Quran. Namanya sudah Sahih Muslim tapi dipalsu-palsukan. Sahih Bukhari tapi dipalsu-palsukan. Ada berapa? Bagaimana mungkin Sahih Muslim Anda palsu-palsukan? Gimana sih? 13 tahun belajar Quran. Katanya Sahih. 13 tahun belajar Quran. Tapi palsu. 13 tahun belajar Quran. Makanya saya udah marah-marah dia saudara. Sudah keluar kan? Sifat asli sudah keluar kan? Sebentar lagi kesetanan. Sebentar lagi kesetanan. Kesurupan. Kesurupan. Huruf IPA ada berapa? Huruf IPA ada berapa, goblok? Goblok, huruf IPA ada berapa? Kesetanan. Kesetanan. Iya, kesetanannya. Huruf IPA ada berapa sih? Kumaha. Dia orang mana? Kesetanan. Iya, kesetanan. Kumaha sih? Dia pir. Jangan kesetanan begitu. Saya mau nanya ke siapa? Ya, 13 tahun saya baca Quran. 13 tahun belajar Quran. Yang saya pelajari Quran. Iya, Quran. Di dalam Quran nggak ada huruf ini ada berapa? Apaan? Nggak ada itu. Ngarang bebas aja. Saya nanya huruf. Tidak ada di dalam Quran. Diperintahkan apa? Apa diperintahkan Al-Quran? Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelum kamu. Jangan kesetanan, saudara. Kesetanan, nonyo Quran. Jangan kesetanan seperti itu. Saya mau ngetes baca Quran ente. Saya coba dengar baca Quran ente. Makanya aku bilang kan mereka ini lomba baca Quran. Mereka ini lomba baca Quran. Jangan dulu ke tafsir. Aturan di dalam Islam. Dulu juga saya begitu. Saya sudah ceritakan berkali-kali. Baca Quran dulu. Ketika saya pertama kali belajar Al-Quran, saya ketemu dengan guru, dengan ustaz. Ya kan disuruh baca. Harus belajar gorifus ilah. Ahad. Tapi saya baca. Huwallahu ahad. Tidak seperti itu bacaannya. Bacaan yang benar. Huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Harus jadi yang kita pelajari itu. Aturannya seperti itu. Yang dipelajari cara baca huruf hijaiyah, bukan cara memahami isi Al-Quran. Memahami isi Al-Quran itu cara baca dulu mau gimana paham. Untuk apa orang Indonesia? Kita Indonesia. Aja panjang pendeknya. Kita orang Indonesia harus merujuk kepada bahasa yang bisa kita mengerti. Makasih Kapeto, makasih. Coba begitu. Baca kusia ayat hiji Al-Anfal. Baca sok buka tafsir. Lomba baca huruf. Baca apa bacaannya? Baca. Sudah aku bilang mereka ini kalau baca Quran lomba baca huruf Arab. Apakah mereka tahu artinya? Nehi. Bahkan assalamualaikum aja banyak muslim yang tahu artinya. Coba tanya muslim, apa arti assalamualaikum? Permisi.
Arti assalamualaikum aja nggak tahu. Banyak orang Islam nggak tahu arti assalamualaikum. Ya, dia itu yang nggak tahu. Artinya permisi. Nggak bisa dijadikan sebuah yang rujukan. Gitu. Makanya saya bilang, Ya, ya, baca Raden Quran dulu, Syiar baca Langit. Quran dulu yang benar. Saya bilang, Baca Quran dulu kalau yang benar. kamu mau Qurannya belajar baca dulu yang Al-Quran, benar. Kalau kamu mau memahami ujung-ujungnya baca Quran, terjemahan. itu dari baca Quran Artinya dulu. Setelah berhasil bukan lomba-lomba membaca baca Al-Quran dengan indah. benar, belajar tafsirnya. Sebelum belajar tafsir, ente harus belajar ilmu nahwu sorobnya. Sekarang kamu saya suruh tebak aja ya. Saya suruh kamu tebak ini surat apa? Enggak benar. Saya kasih kamu tebak ini surat apa ya? Gitu, biar enak nih. Benar. Dalam baca Al-Quran itu memaknai Al-Quran, pertama baca Quran dulu yang benar. Nggak ada seperti itu, karangan bebas itu nggak ada. Salah panjang pendek saja nanti nggak benar maknanya. Bukan bahasa Arab orang kita artinya. Seperti itu 13 tahun belajar Islam dari mana lu setan? Setan sia Kesetanan. Bagi mah orang mana lu? Hah? Panggil Jaing langsung. Ketemu di darat. Kesetanan ya. Gitu. Dasar kafir harbi. Sia kafir. Bentar lagi mau jadi telolis nih. Mau jadi telolis, mau jadi telolis. Oh, dia mau anak setan. Sebentar, saya suruh kamu menjawab, saya suruh kamu apa namanya, menebak ini surat apa ya. Belajar baca Quran itu belajar dulu baca Ini saya akan bacakan, saya akan putarkan video. Baca muskilatnya, yang paham, lalu apa? Baik, nggak apa-apa, kita turuti. Kita turuti. Setelah beres, lalu ente kita belajar turuti, tafsirnya. saudara-saudara, kita turuti. Mana tafsirnya, ente harus belajar dulu nahwu sorobnya, ilmu Nahwu sorab. Oh iya, nggak apa-apa. Itu seperti itu. Untuk hungkul siapa kaprot ku aing. Sia. Sebentar ya. Sebentar aku ulah sok ngahuntuh hungkul sia. Itu ngahuntuh sia ngahina nabi kehed. Aing kita ngahina agama sia babe. Di mana menghinanya? Iya, ini surat apa? Surat apa ini? Surat apa? Iya. Surat apa ini? Apa nah sebutkan babe Quran teh loba. Surat sebentar nih. Ya baca. Nih. Dengar. Di Bandungan ente baca Quran. Dengar. Coba saya ngetes satu ayat saja silakan terserah gitunya sok baca ku ente ku sia. Baca Quran ku sia sing benar. Bacaan Qurannya gitunya. Iya, sok baca atuh sing benar. Gitu. Ya. Masa Quran 13 tahun belajar Al-Quran. Coba itu surat apa? Belajar Al-Quran. Surat apa? 13 tahun belajar Al-Quran. Satu kali lagi ini surat apa? Dengar dulu. Dengar. Ini surat apa ini? Ditanya urusan baju desa tanya. Sia di titah maca Quran ya tadi ku aing. Coba. Tanya surat apa? Babal surat Quran teh panjang loba. Aing lain hafid Quran. Itu siapa yang satu ku aing dibaca gitunya. Dia nyaho teh maca Quran bisa. Hah? Ampun tuh sia ngahina baginda Nabi. Kayak teh ya dengekeun tuh sia. Iya tuh sia baca lain. Coba apa itu? Bukan suruh nyetel handphone, suruh baca. Gitu. Baca tuh sia. Tiada sanggup dia saudara. Raden Syiar Langit, tiada sanggup. Dia sanggup sih ya, maca aku nyebutin surat huruf. Dia ada sanggup menjawabnya. Huruf kafir dia ada sanggup. Dia ada sanggup. Itu sanggup. Dia ada sanggup. Lu nggak mampu. Mampu atau tidak? Mampu atau tidak? Nggak mampu nggak tidak ente. Dia sangat mampu. Sangat mampu. Buat apa kita nggak lomba-lomba baca? Kita lomba memahami isinya. Memahami isi Quran kemana? Mau bagaimana memahami isi Al-Quran? Sekarang yang penting bagi kita apa? Isinya atau lomba baca hurufnya? Apa kita itu? Isinya harus paham baca Qurannya. Mau bagaimana intinya? Karena memang mereka sudah terdoktrin, teman. Mereka ini apa? Mereka didoktrin bahwa apa? Membaca Al-Quran dapat amal. Jadi seperti ini si Raden Syiar Langit ini, dia baca Quran bukan memahami isinya, bukan memahami isinya. Dia membaca Al-Quran dengan tujuan biar dapat amal, bukan mau tahu isinya. Makanya tadi ketika saya katakan di dalam Al-Quran dilarang minum darah, kata dia, oh boleh, darah Muhammad boleh. Makanya saya bilang, dan kamu adalah orang-orang yang menambah Al-Quran dengan mengatakan boleh meminum darah. Ya kan? 13 tahun belajar Islam baca Quran enggak becus. Tiada sanggup dan tiada mampu ya. Oke, baik. Cukup ya. Islam KTP yang enggak belajar yang enggak ngaji mungkin ketipu. Baik, sekarang saya turunkan dulu Syiar Langit. Nanti ambil air minum dulu ya. Nanti ambil air minum terus minum air putih dulu ya biar tenang, biar jinnya kembali dulu ke gua. Oke, kita urusi aja agama itu sendiri. Urusi kuciah. Aduh, berat memangnya berat ya. Kamu sudah kubilang ya. Kalau Islam membahas agama orang lain ya, seperti Zakir Naik ya kan dan kawan-kawannya. Semangat 45. Wow, di mana di apa? Aduh, apa ini? Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama. Dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam
Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.